Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, untuk pagi kali ini kita mau membahas tentang pemberian pupuk asam amino pada lahan kita, di mana ini di lahan kita itu tanamannya tidak cuma satu ya, atau tanaman padi saja, di mana di lahan ini itu banyak sekali tanamannya lur ya. Itu ada padi, ada jagung, terus ada cabai, ada kacang tanah, ada juga kacang hijau sedikit, terus ada juga pare, terus ada juga kacang panjang, ada gambas, ada melon, terus ada apa itu, semangka, terus ada apa lagi ya, ada kalau apa itu, timun. Ada 12 jenis kalau aku nggak lupa sebut juga ya, tadi aku belum ngecek semuanya gitu. Nah, ini untuk di lahan ini perlakuannya itu sama lur ya, dimana kita fokus utama itu juga penggunaan asam amino itu. Nah, jadi kita ini namanya adalah pemanfaatan lahan secara menyeluruh gitu lur ya. Karena tidak mau apa itu, salah satunya nanti pada saat panen nggak laku kan bisa ketutup yang lain gitu ya. Contohnya nanti kayak padi harga jeblok, tapi kan kita masih ada tanaman apa, jagung, nanti bisa kalau tombok kan bisa ketutup di tanaman jagung. Dan juga nanti ada tanaman kacang tanah, terus ada kacang hijau itu yang panen 2 bulan, terus ada itu melon ataupun semangka itu kan panen yang 2 bulan. Jadi nanti panennya tidak cuma satu macam ya, yaitu bermacam-macam dari buah, sayuran, dan juga tanaman pangan. Nah, terus yang kita bahas apa? Yang kita bahas ya tentunya adalah perawatan dari tanaman-tanaman ini lur ya. Tentunya untuk perawatannya di sini ini kita mengandalkan ya sama seperti kita dalam merawat atau menanam tanaman padi, yaitu pemberian pupuk tabur dan pupuk spray ataupun pestisida yang digunakan itu juga sama lur. Nah, tapi nanti itu perawatannya bedanya itu dalam segi waktu penyepraiannya itu nanti sedikit beda, dimana tentunya kalau tanaman pangan dan tanaman buah itu kan panennya lebih cepat tanaman buah lur ya daripada tanaman pangan. Jadi nanti untuk selang waktu yang buah seperti melon, terus ada semangka, terus tanaman sayurnya juga itu seperti gambas atau pare, kacang panjang itu kan nanti sama. Dalam perawatannya di sini kita fokuskan adalah pemberian pupuk spraynya. Nah, untuk pemberian pupuk spraynya di sini kita cukup atau cuma mengandalkan dari asam amino tok ini lur. Enggak tambahan nutrisi yang lain itu untuk pupuk spraynya ya. Itu cuma ini asam amino tok. Dimana kenapa ini kita cuma mengandalkan ini, dan untuk pertimbangannya tentunya juga sudah dipikirkan dengan matang-matang lur ya. Dalam pupuk asam amino super ini kan kandungan plus-plusnya kan juga ada lur ya, dimana kandungan NPK-nya itu ada lur, walaupun jumlahnya itu tidak banyak dan tidak tertera dalam kemasan ya, karena ya kemasannya kan belum dikasih label lur ya, masih dalam proses. Itu ada kandungan NPK. Kandungan NPK ini yang kita manfaatkan karena dalam pengaplikasian asam amino itu sendiri nutrisi dapat, dan pupuk makro ataupun mikronya juga dapat. Nah, dulur, untuk perkembangannya ini kan juga bisa dilihat dari semua jenis tanaman ini
pertumbuhannya itu alhamdulillah bagus-bagus loh ya, dari padi, terus ini jagung, terus semuanya lah. Masa aku sebutin lagi-lagi satu-satu ya. Itu pertumbuhannya juga bagus. Untuk pengaplikasiannya ini karena masih kecil kayak gini, itu disamakan dengan padi, yaitu adalah seminggu sekali dalam pengaplikasian spraynya. Untuk pupuk taburnya itu juga sama loh ya. Pada saat kita melakukan pupuk padi, untuk yang lain ikut juga dipupuk sekalian. Terus juga bisa dilihat ini perkembangannya. Kalau padi kan sudah dibahas terus loh ya. Nah, ini untuk perkembangan tanaman jagungnya. Untuk perkembangan tanaman jagungnya ini bisa dilihat loh ya. Untuk batang itu besar-besar. Terus untuk daunnya itu hijau segar. Untuk pertumbuhan memang tidak bisa serentak atau sama loh ya. Karena apa? Ya karena pada saat tanamnya kemarin kan ya masih kering gitu atau masih minim air. Ini juga bisa disebabkan dari benihnya yang kurang bagus, itu juga bisa loh ya. Tapi di sini kita lihatnya itu apa? Lihatnya kita tidak tinggi tanamannya ya, tapi ini perbatangannya ini. Kalau batangnya walaupun ini masih pendek, tapi batangnya itu besar, otomatis nanti juga bisa menyusul loh ya, atau bisa serentak itu nanti untuk di usia kisaran 30 sampai 35 ST-nya. Karena ini usia jagungnya ini masih kisaran 25 ST loh ya. Untuk tanamannya kan, untuk tanamnya itu dhisik atau duluan tanaman padinya gitu. Kemarin karena kan ya masih keras lur tanahnya, mau digejuk itu nggak kuat itu tangannya, jadi nunggu gerimis dulu itu pada saat tanam. Terus untuk tanaman cabai ini, untuk tanaman cabai baru kecil-kecil ini lur ya, karena baru ditanam semingguan dan sudah dilakukan pengaplikasian asam amino lewat spray itu baru 1 kali. Tapi bisa dilihat nih lur ya, tanamannya segar itu, enggak layu kering karena panasnya atau suhu udaranya itu kalau siang itu amat sangat panas. Dan beralih ke tanaman lainnya, ini bisa dilihat juga tanaman kacang tanah. Karena kalau kacang tanah ini emang walaupun tidak dilakukan pengaplikasian asam amino, kalau kita memberikan pupuk kan juga sudah hijau, tapi kita tambahin dengan pupuk ini atau pupuk spray asam amino ini, diharapkan nanti pada saat proses pengisian buahnya atau kacangnya itu nanti bisa lebih besar dan lebih berisi dan tentunya lebih berbobot lur ya. Karena kita nggak bisa mengamati kalau dari atas ini ya, karena buahnya kan di bawah atau di akarnya gitu ya. Terus untuk tanaman ini, tanaman melon. Untuk tanaman melonnya di sini bisa dilihat lur ya, tumbuhnya subur-subur. Terus apa itu? Gemuk-gemuk. Padahal di sini kita untuk tanaman melonnya itu tidak ada pupuk dasar. Ini semuanya itu tidak ada pupuk dasarnya loh ya. Untuk guludan-guludannya itu toh, itu cuma ya itu guludan terus itu ditanami kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu bagus, semangkanya pun di sini juga bagus loh ya. Ini di samping melonnya itu kan juga bisa dilihat itu juga bagus pertumbuhannya. Ini enggak banyak-banyak sih lur untuk tanaman-tanaman ini di lahan. Ya cuma untuk suplai pribadi gitu ya. Dan untuk tanaman gambas, kacang panjang, terus pare ini juga bisa dilihat, ini tumbuhnya juga amat sangat baik. Dan pengaplikasian asam amino ini sudah 2 kali nih, kalau ini itu bareng dengan tanaman padi. Nah dulur, ini tadi ya testimoni atau hasil dari pengaplikasian asam amino pada berbagai jenis tanaman ya. Kita langsung aja prakteknya itu ya di lahan kita sendiri gitu loh, atau berteorinya sambil praktek dan ada bukti yang tertera di lapangan hasilnya itu gimana. Nah untuk asam amino ini sebenarnya kan tidak cuma untuk tanaman padi lho ya. Ini sebelum digunakan untuk tanaman padi, ini lebih sering atau lebih condong biasanya digunakan untuk tanaman cabai lur ini sebenarnya. Tapi ini kan aku kembangkan untuk diaplikasikan di tanaman padi. Sebenarnya untuk tanaman padi untuk penggunaan asam amino ini masih belum umum gitu loh ya. Ya mungkin sedulur yang lain itu
sudah menggunakan ini lama, tapi kalau untuk umumnya itu kan masih belum umum. Jadi kita umumkan di sini loh, di channel ini untuk pengaplikasiannya di tanaman padi, dan khususnya itu yang aku seterus itu di tanaman padi, tidak tanaman yang lain atau palawija ataupun hortikultura yang lain ya, karena sudah banyak dibahas di channel-channel yang lain. Nah dulur, ini kalau pengen jelasnya atau bertanya-tanya tentang selain tanaman padi ya bisa dilakukan loh ya, karena ini kan di sini prakteknya di channel petani muda itu tidak cuma tanaman padi, jadi tapi berbagai tanaman langsung kita praktek terjun di lapangan sendiri dan tanamnya di lahan kita sendiri. Nah dulur, aku cukupkan sampai di sini. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.